Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Alim Firdausi Pandela, NPM 2021010014, kelas A, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai hak waris anak dalam kandungan. Adapun materi pembahasan yang akan disampaikan yaitu pengertiannya, syarat-syaratnya, dan contoh kasusnya. Baiklah, masuk ke pembahasan materi. Pengertian hamil. Al-haml atau hamil dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata hamalat. Dikatakan al-mar'ah hamil ma hamilatun idza kanat hubla, yaitu wanita itu hamil apabila ia sedang mengandung janin. Sedangkan menurut fuqaha, yaitu janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan, yang pasti janin itu haruslah hidup. Dan untuk membuktikan bahwa janin itu hidup, maka harus dilakukan dengan cara melakukan tes USG atau dengan menyaksikan ketika dilahirkan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris adalah keberadaan hidupnya ketika pewaris wafat. Dengan demikian, bagi janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, belum ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum diketahui secara pasti keadaannya. Apakah bayi itu lahir dengan selamat atau tidak. Kemudian, syarat bayi dalam kandungan. Janin dalam kandungan berhak menerima warisan dengan memenuhi dua persyaratan, yaitu pertama, janin tersebut diketahui pasti keadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris meninggal. Yang kedua, bayi dalam keadaan hidup ketika dilahirkan oleh ibunya sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan. Syarat pertama dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam keadaan hidup dan keluarnya bayi dari dalam kandungan maksimal 2 tahun sejak kematian pewaris, jika bayi yang ada dalam kandungan itu anak pewaris. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah janin akan menetap dalam rahim ibunya melebihi dari 2 tahun sekalipun berada dalam falqah mighzal. Pernyataan Aisyah radhiyallahu anha tersebut dapat dipastikan bersumber dari penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad. Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa masa janin dalam kandungan maksimal 4 tahun. Pendapat inilah yang paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad, seperti yang disinyalir para ulama mazhab Hambali. Sedangkan persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata-nyata hidup. Dan tanda kehidupan yang tampak jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi tersebut menangis, bersin, dan mau menyusu kepada ibunya, atau yang semacamnya. Bahkan menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila melakukan gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Selanjutnya, contoh kasus waris anak dalam kandungan. Seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebanyak 840 juta rupiah. Adapun ahli waris yang ditinggalkan yaitu istri, ibu, dan bapak. Istri tersebut sedang hamil. Bagaimana pembagian waris jika anak tersebut seorang perempuan?
Ahli waris terdiri dari istri, bayi perempuan, ibu, bapak. Istri mendapatkan bagian 1/8 dikarenakan adanya anak. Dengan asal masalah 24, maka 1/8 dikali 24 sama dengan 3. Bayi perempuan mendapat bagian 1/2 dikarenakan anak perempuan tersebut hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki. Dengan asal masalah 24, maka 1/2 dikali 24 sama dengan 12. Ibu mendapatkan bagian 1/6 dikarenakan ada anak atau cucu. Kemudian dengan asal masalah 24, maka 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Bapak mendapatkan bagian asobah dikarenakan ada anak perempuan atau cucu perempuan. Kemudian dengan asal masalah 24, maka 24 dikurang 19 sama dengan 5. Kemudian penyelesaiannya. Istri mendapat bagian 1/8 dengan asal masalah 24, 3/24 dikali 840 juta rupiah. Istri menerima bagian sebesar 105 juta rupiah. Bayi perempuan mendapatkan bagian 1/2 atau setengah dengan asal masalah 24, 12/24 dikali 840 juta rupiah. Bayi perempuan menerima bagian sebesar 420 juta rupiah. Ibu mendapatkan bagian 1/6 dengan asal masalah 24. 4/24 dikali 840 juta rupiah. Ibu menerima bagian sebesar 140 juta rupiah. Bapak mendapatkan bagian asobah dengan asal masalah 24. 5/24 dikali 840 juta rupiah. Bapak menerima bagian sebesar 175 juta rupiah. Dan bagaimana pembagian waris jika anak tersebut seorang laki-laki? Ahli waris terdiri dari istri, ibu, bapak, dan bayi laki-laki. Istri mendapat bagian 1/8 dikarenakan memiliki anak. Dengan asal masalah 24, maka 1/8 dikali 24 sama dengan 3. Ibu mendapatkan bagian 1/6 dikarenakan ada anak atau cucu. Dengan asal masalah 24, 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Bapak mendapatkan bagian 1/6 dikarenakan bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dengan asal masalah 24, maka Bapak 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Bayi laki-laki mendapat bagian asobah dikarenakan bersama dengan siapapun dalam kondisi apapun. Dengan asal masalah 24, maka 24 dikurang 11 sama dengan 13. Kemudian penyelesaiannya. Istri mendapat bagian 1/8 dengan asal masalah 24, 3/24 dikali 840 juta rupiah. Istri menerima bagian sebesar 105 juta rupiah. Ibu mendapat bagian 1/6 dengan asal masalah 24, 4/24 dikali 840 juta rupiah. Ibu menerima bagian sebesar 140 juta rupiah. Bapak mendapatkan bagian 1/6 dengan asal masalah 24, 4/24 dikali 840 juta rupiah. Bapak menerima bagian sebesar 140 juta rupiah.
bayi laki-laki mendapatkan bagian asobah dengan asal masalah 24. 13/24 dikali 840 juta rupiah, bayi menerima bagian sebesar 455 juta rupiah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.